Memiliki anak adalah anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ujian bagi orang tua untuk merawatnya. Adalah Wiryaningsih, sosok ibu yang mencetak 10 anaknya berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Tak mudah memang. Selain penuh kesabaran, Wiryaningsih yang lebih dikenal dengan Ustazah Wiwi ini begitu sabar menanamkan prinsip cinta Al-Quran kepada anak-anaknya sejak usia dini. Ustazah Wiwi tak sendiri. Dalam merawat 10 anaknya, mendapatkan dukungan dari sanak kerabat yang kerap membantu untuk kebutuhan hariannya. Bagaimana cara Ustazah Wiwi mampu istiqomah dalam merawat 10 anaknya menjadi penghafal Al-Quran? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Coach Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di acara Selalu Ada Hikmah, acara kesayangan kita, selalu kita bisa mengambil hikmah-hikmah terbaik dari narasumber yang sudah dipilih ini yang terbaik. Kali ini inspiratif banget. Beliau gurunya Koko ini, Masya Allah. Kalau ketemu guru tuh niatnya harus ada dua. Satu minta doa, dua minta nasihat. Kenapa? Koko baru jadi orang tua dan beliau sudah terbukti menjadi orang tua dari 11 anak-anaknya. Dan mereka semua Allah anugerahi titipan hafalan Al-Quran 30 juz. Wah, kita harus belajar dari beliau ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustazah? Alhamdulillah, mudah-mudahan Koh Dennis juga sehat. Alhamdulillah, mohon doanya Ustazah. Barakallah atas kelahiran kembar. Alhamdulillah, mohon doanya Ustazah. Ini baru 4 bulan, Alhamdulillah. masih panjang sekali perjuangan. Insya Allah jadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, istilah izin mau tanya-tanya Ustazah ya. Setiap kita ngaji terkait ilmu parenting misalkan, salah satu yang diingatkan kan nggak bisa kita berharap anak-anak itu langsung jadi soleh-soleha begitu aja. Nggak bisa seenaknya kita langsung datang ke sekolah, Pak Kepsek, Pak Kiai tolong ya lulus-lulus anak saya jadi soleh, kan nggak mungkin. Tapi tentu harus orang tuanya juga dong di hadapan Allah. Maka adakah amalan khusus Ustazah, atau unggulan yang istilahnya selalu didawamkan sampai siapa tahu itu ternyata jadi wasilah Allah ridho menitipkan hafalan-hafalan tersebut kepada putra-putri. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi amanah buat saya dan kita semua. Amin ya Rabbal. Tentu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan contoh dari Rasulullah SAW itu Sallallahu alaihi adalah wasallam. mendoakan. Betul. Jadi ibu selalu mendoakan, bahkan dalam titik-titik tertentu ada nazar gitu. Misalnya kalau sampai selesai bernazar 30 ya. juz, nanti ibu berangkatkan umroh. Nah, kalau bapak juga jangan sampai meninggalkan sholat malam. Ayahnya terutama. Ya, ayah itu peliharalah sholat malamnya. Masya Allah. Kedua, carilah harta yang halal. Dijamin semuanya harus. Karena kalau ada halal yang semua. syubhat bahkan pun dibawa ke rumah, ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita, kepada keluarga. Saya kira ini hal-hal yang mendasar ya dalam kehidupan seorang muslim. Jadi tadi dijamin semua kehalalannya, untuk sholat malam juga jangan pernah lepas, dan yang paling penting juga doa. Ya, wah itu senjata terbaik bagi semua manusia gitu ya. Ketika kita sudah punya doa dikabul oleh Allah, udah nggak ada lagi yang bisa ngalangin ya. Insyaallah. Jadi bagi waktunya gimana udah sama anak-anak dulu? Dari jeda umur antara satu anak-anak itu biasanya berapa tahun Ustazah? Antara rata-rata 13 bulan ya saya sudah melahirkan 13 lagi. bulan lagi. Jadi hampir setiap tahun hamil. Kecuali yang nomor 9 dengan nomor 10, 11 masih ada jarak 2 tahun. Oke. Selain itu ya setiap tahun saya hamil. Itu ngaruh nggak saja kalau misalkan kan ada yang bilang yang terbaik itu ASI, jadi semuanya ASI kah dan benar-benar nyampe 2 tahun gitu sampai disapih, atau tetap ada yang pakai support juga? Seluruhnya tetap diberikan ASI sampai saya hamil berikutnya sudah 3 bulan gitu baru saya berhentikan. Iya kan, jadi ASI-nya juga berhenti sendiri karena hamil ya? Iya berkurang. Kurang. Dan yang lengkap sempat 2 tahun itu nomor 9 dengan nomor 10. Selain itu rata-rata ya tadi 6 bulan, 7 bulan karena sudah hamil lagi. Sudah hamil lagi. Iya. Deket-deketan jarak-jaraknya ya. Terus bagi waktunya dengan mereka gimana? Adakah kayak sesi khusus, setiap beres subuh itu harus, mereka mungkin masih bayi tapi kita bacain Al-Quran, mudah-mudahan itu masuk ke hati mereka. Adakah kayak sesi-sesi khusus gitu? Sebenarnya ketika kita bicara tentang sosok seorang ibu, dia tidak bisa lepas dari sosok ayah. Jadi kita harus saling bekerja sama, saling melengkapi, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa diemban sendirian. Kaitannya dengan berbagi tugas adalah
pada saat misalnya saya sedang mengasuh yang nomor 3, nomor 1 dengan nomor 2 dipegang oleh ayahnya. Kalau lagi di rumah. Ya. Tapi secara umum ya suami istrilah sebagai tulang punggung utama. Al-Quran buat kami itu prinsip fundamental. Jadi setelah itu silakan memilih. Mau mendalami ilmu agama, tafaqquh fiddin, atau mendalami ilmu sains, teknologi. Dan ternyata memang alhamdulillah kita ajak dialog ini setelah usia SMP, SMA, anak-anak diberi pilihan. Tapi ada kecenderungan yang mendalami agama, kita dorong untuk ke sana. Jadi 4 mendalami agama, yang 4-nya lagi mendalami ilmu sains, humaniora dan itu dia. Itu yang paling berat pekerjaan merawat, menjaga. Karena itu kami mendirikan lembaga tahfiz Al-Quran. Jadi anak-anak di situ sebagian sekaligus ikut ngajar. Namanya meriayah merawat. Iya. Gitu ya. Karena kan sambil nerima santri setoran kan ikut kita ke Murajaah juga. Lembaga tahfiz Al-Quran di sebelah rumah yang sebagian online, ada juga yang offline ketemu begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi lingkungan harus dijaga kok. Betul banget, betul. Ya Allah. Pemirsa, ini kita udah belajar sekian banyak ya, meskipun baru segmen pertama, tapi kita akan masih belajar lebih banyak lagi inspiratif dari beliau. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Kayaknya saya sering mengatakan, lihatlah anak-anak kita seperti kita melihat diri sendiri. Karena anak-anak kita kan cermin diri kita juga. Betul. Jadi jangan ada jarak begitu. Selalu Ada Hikmah. Balik lagi dengan Ustazah Wiwi, ini guru kita. Kalau pengen tanya-tanya lebih lanjut ya terkait bagaimana supaya mudah-mudahan putra-putra yang Allah amanahkan ini bisa jadi seperti putra-putri beliau ya. Dan kalau dari cara Ustazah menjawab kan benar-benar kerasa bukan kayak suatu kelebihan dan keutamaan. Memang keutamaan ya, tapi memang justru Bunda atau Ustazah sempat nyebut ini justru beban yang luar biasa ya. Amanah tanggung jawab yang luar biasa. Kenapa ngelihatnya pakai sudut pandang yang itu? Iya, saya pikir karena kita memahami agama, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan sebuah amanah untuk menjadi beribadah, menjadi hamba Allah yang tugasnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Inti ibadah itu adalah harus bersumber dari Quran dan Sunnah. Dan itu kita harus dekat-dekat dengan Al-Quran. Pemahaman inilah yang menghantarkan kami bahwa masalah yang paling fundamental buat sebuah keluarga itu adalah bagaimana mendekatkan kita semua, orang tua dan anak-anak kepada Al-Quran. Setelah itu Allah buka pintu-pintu lainnya. Ngikutin ya. Termasuk tadi target menghafal. Dan memang bapak itu perannya juga sangat, maksudnya almarhum suami saya, bapaknya anak-anak, juga memiliki visi. Apa tuh visinya? Visinya salah satunya menjadikan anak-anak para penghafal Al-Quran. Jadi dimulai dari anak pertama, kedua yang dijadikan model. Anak pertama selesai menghafal dia mendalami ilmu sains, masuk ITB misalnya. Yang kedua selesai menghafal Quran di usia 10 tahun. Nah, ini kecenderungannya mendalami ilmu agama. Mohon doanya mudah-mudahan menjadi ulama. Sekarang sedang mengambil S3 di Saudi. Allah. Di Madinahnya tuh. Tafsir di King Abdul Aziz Jeddah. Masya Allah. Nah ini anak pertama kedua ini kemudian menjadi model. Adapun karakternya ya setiap orang memang harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bahkan anak-anak kita juga harus sabar menghadapi orang tuanya. Iya ya. Kita lebih mengedepankan reward. Justru rewardnya ya. Karena itu nasihat Nabi kan. Penuh kasih sayang. Iya, saling jadi kalau misalnya anak hari ini dapat tambahan hafalan, waktu itu kan tahun 90-an ya. Uang 100 rupiah itu sangat berharga sekali. Perahu pinisi. Jadi kalau nambah hari ini 1 ayat atau 2 ayat kita kasih 100 rupiah. Dan itu ditabung. Itu kan masa lalu ya. Generasi masa lalu. Nah inilah kemudian ditabung dan kita kasih hadiah-hadiah. Terutama yang sering dilakukan oleh almarhum bapak. Saya kira ini inspirasi yang bagus ya buat para orang tua nih. Gimana yaitu guru, kerjasama orang tua dengan guru. Jadi bapak waktu itu sering komunikasi dengan pihak sekolah dalam guru Qurannya. Kalau anak-anak berprestasi tambah hafalannya, ditargetkan selesai kelas 6 dapat 5 juz. Dan itu kuat mutkin ya benar-benar. Karena harus diuji. Harus diuji.
Nah, bapak tuh ngasih hadiah lewat guru. Oke, dititipin. Jadi padahal dari bapak. Dari bapak. Bilangnya dari guru. Nah, itu rutin begitu terus semua sampai ke anak yang nomor terakhir. Tapi tahun terakhir itu bapak kan sudah sakit ya. Ya saya yang meneruskan. Insya Allah kita akan wujudkan Indonesia generasi yang lebih baik. Amin. Yang memadukan imtak dan imtek. Ya kan? Iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Otaknya Jerman, hatinya Mekah. Oh, Masya Allah. Iya ya. Kayak saya sering mengatakan, lihatlah anak-anak kita seperti kita melihat diri sendiri. Karena anak-anak kita kan cermin diri kita juga. Betul. Jadi jangan ada jarak begitu. Bahwa dia punya seperangkat yang namanya hati, pikiran, perasaan. Punya juga tools namanya otak ya. Yang ini dijadikan alat buat mikir ya. Nah, makanya kita harus mengetahui tentang pendekatan pendidikan anak-anak kita melalui pendekatan otak. Jadi file-file tadi ada gadget misalnya ya. Nah ini bagaimana kita isi dengan file Al-Quran, file rihlah, jalan-jalan, datang ke IBF misalnya ke toko buku ya. Kemudian main bola bareng, sehingga file yang tadi itu diisi juga dengan file-file yang lain. Kita kadang-kadang ngasih contoh sama anak juga. Ini bayi, ibunya nyusuin dia pegang gadget. Ya dari bayi dia udah ngelihat ibunya pegang gadget. Sambil ya. Iya. Terus nyusuin pakai botol juga ibunya pegang gadget. Bapaknya juga begitu sama. Di meja makan dia pubing bawa gadget. Bagaimana anak kita nggak belajar dari orang tua? Kita juga harus mampu mengendalikan sebagai orang tua tentang teknologi ini. Sebenarnya dia tidak bisa kita pisahkan ya. Dia sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Namanya alat ya, gimana makainya. Nah gitu pemirsa ya, Masya Allah, ini dapat tips lagi, ilmu lagi. Dan kita masih ada satu segmen lagi abis ini, akan kita gali terus ilmu sebanyak-banyaknya dari guru kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Jadi buat para orang tua, jangan pernah khawatir kalau diberi karunia anak oleh Allah, anak sendiri insya Allah dia membawa rezeki. Selalu ada hikmah. Pemirsa, baik lagi dengan guru kita Ustazah Wiwi, kita bakal tanya lagi ke beliau ya. Ustazah, ini ada pertanyaan juga, katanya banyak anak banyak rezeki, orang bilang seperti itu. Dan kita tahu nggak ada seorang manusia pun yang dilahirkan tanpa Allah jamin rezekinya. Tapi di luar sana masih ada orang ketakutan. Ustazah. Pertama memang harus dilandasi oleh pemahaman. Pemahaman bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan itu pasti diberikan rezeki. Bahkan hewan yang di dalam lautan sekalipun itu mendapatkan rezeki. Allah jaga mereka. Yang kedua, pemahaman tentang rezeki. Iya. Karena kita hanya melihat rezeki itu seolah-olah uang. Nominal aja. Nominal. Padahal anak sendiri itu rezeki. Ketemu dengan kohdenis buat saya itu rezeki. Iya kan? Doa dari guru rezeki. Amin ya Allah. Dapat ilmu dari ustazah rezeki. Semua kebaikan yang ada di sekitar kita dan menghampiri kita itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman ini harus terpadu antara suami dan dengan istri. Sehingga ketika kita diberi amanah anak, tidak ada lagi kita bicara berdebat soal bagaimana nanti kita anak ini sekolahnya, makannya. Faktanya mereka semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selama ini kami tidak khawatir. Anak kami yakin pasti Allah akan menjamin rezeki mereka. Betul. Dan realitasnya begitu, anak-anak dapat beasiswa. Anak sekolah waktu SD, waktu uang bayaran pangkal, ya ada uangnya. Ada. Waktu butuh ada aja. Ada aja. Dan alhamdulillah sekolah mereka ke perguruan tinggi rata-rata mendapatkan beasiswa. Yang sekarang lagi ada di luar negeri juga mereka mendapatkan beasiswa. Saya pikir itu sarana saja. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat para orang tua, jangan pernah khawatir kalau diberi karunia anak oleh Allah, anak sendiri insya Allah dia membawa rezeki. Contohnya ya, ketika kita perempuan sedang hamil, ibunya kan langsung ada air susu di sini. Iya, entah dari mana. Itu rezeki kan dari Allah. Betul. Si anak itu lahir sudah mendapatkan rezeki, yaitu ASI dari. Dan nggak ada kandungan makanan minuman apapun yang lebih baik dari nutrisinya daripada dari ASI. Jadi padahal kita orang tuanya makan apa aja. Jadi jangan khawatir, tapi hati-hati. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah. Sesuai prasangka.
sesuai prasangka. Kalau kita khawatir, ya Allah akan kasih kekhawatiran itu terus menerus. Kalau kita menganggap anak itu beban, anak itu akan jadi beban terus. Tapi kalau kita menganggap ini rezeki dari Allah, Allah akan menjamin, Allah akan jamin insya Allah. Masya Allah. Tuh, kudu yakin pemirsa. Waktu Nabi Ibrahim harus masuk ke dalam api juga beliau tahu bahwa api itu panas. Tapi beliau yakin 3 hal. Kalau kata Allah aku harus mati, gak usah pakai api juga bisa mati. Kalau kata Allah aku gak akan mati, mau meteor, mau tsunami juga aku gak akan mati. Kalau aku ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan itu yang akhirnya jadi pertolongan. Insya Allah. Alhamdulillah. Terus sekarang pada pengen tahu juga tuh, Tata. Anak-anak tuh sekarang udah pada di mana aja berkarirnya? Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah menyertai kebaikan terus pada mereka. Amin. Yang bisa saya lakukan hari adalah mendoakan mereka. Gak boleh putus. Bahkan dalam kondisi titik tertentu, saya sering bernazar buat diri saya sendiri. Seandainya anak saya seperti ini, maka saya akan lakukan ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu biasa pemirsa pasti ada yang nanya-nanya langsung DM ke beliau aja ya. Tetapi ya tentu harus memantaskan diri dulu ya. Allah. Alhamdulillah. Bunda minta tips dong ke kamera untuk semua orang tua atau juga yang sedang menghafal, mobil khusus ke orang tua sih, untuk supaya minimal membangkitkan kesadaran lah, supaya anak-anaknya ini nggak cuma yang penting dia punya dunia aja, sukses banyak uangnya saja, tapi juga tadi dekat dengan Al-Quran. Ya terima kasih Ko Denis, mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan amanah. Pertama, kepada para orang tua di Indonesia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena hati anak-anak kita, hati kita semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering menyebutnya segitiga emas, Koh Denis. Hati orang tua, hati anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan luluhkan hati anak-anak kita. Yang kedua, mencari lingkungan yang baik buat anak-anak. Jadi setelah ayah ibunya senantiasa secara personal melakukan silatuquwatu billah, dekat diri kepada Allah, dia harus mencari lingkungan buat anak-anak kita. Yang pertama adalah lingkungan rumah. Jadi ini penting, kompak. Rumah kita itu harus dikondisikan sesuai dengan cita-cita kita. Sebenarnya cita-cita kita sebagai orang tua itu haruslah menjadikan anak-anak yang soleh. Di Al-Quran itu nggak disebut menjadikan anak-anak hafal Quran. Rabbi habli minas solihin. Ya. Ada juga doanya Nabi Zakaria kan? Iya, Rabbi la tadhani farda wa anta khairul warithin. Dan juga doa tentang generasi yang baik yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang menegakkan sholat. Karena kalau sholat ditegakkan, ini akan fasya'il munkar. Akan menjauhkan anak kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, lingkungan rumah, lingkungan sekolah kita, dan upayakan dekatkan dengan masjid. Betul. Masjid adalah sekolah peradaban yang sudah Allah wariskan kepada kita semua. Jadi upayakan anak-anak kita hatinya didekatkan dengan masjid. Caranya gimana? Orang tuanya harus cinta masjid. Iya betul. Berada di lingkungan masjid. Makanya kami dulu selalu cari rumah yang tidak jauh dari masjid. Kemudian yang ketiga setelah sekolah itu adalah doa. Doa jangan pernah. Jadi orang tua jangan lupa mendoakan anak-anak ya. Jangan putus-putus. Doa itu kan senjatanya orang beriman. Senjata terbaik. Jadi meskipun kita punya harta banyak, punya kolega banyak, punya koneksi banyak, tapi kalau tidak berkehendak, betul. Jadi kita harus selalu mengawal anak-anak kita tumbuh kembang, bahkan sampai mereka tua. Insya Allah. Kan sampai begitu, mereka udah jadi orang tua lagi juga. Kata para ulama kan itu istilah waladun solihun. Waladun itu selama anak ini punya orang tua, selama itu juga dia adalah anak. Makanya orang tua disebut walid. Iya. Anaknya waladun. Betul. Waladun solihun ya dong, doa anak yang soleh. Saya kira ini hal-hal yang sangat mendasar. Dekatkan dengan Al-Quran. Allah akan selamatkan di dunia dan akhirat insya Allah. Jazakillah khairan Ustazah ilmunya. Insyaallah. Saya minta didoain terus juga sama Ustazah dan anak-anak. Mudah-mudahan Allah ridho ya
Alhamdulillah, pemirsa, alhamdulillah itulah pelajaran yang luar biasa banyak dan mahal ini. Ini ilmu yang gak cuma dunia doang, insya Allah dunia akhirat. Amin. Dan kita harus berusaha ngamalinnya supaya mudah-mudahan Allah ridho. Sekali lagi yang paling puncaknya adalah keridhaan Tuhan kita, nggak ada lagi. Dan bismillah, mudah-mudahan dengan tips-tips dari beliau bisa kita amalkan sampai Allah ridho itu tadi. Makasih banyak Ustazah sekali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kalau pengen mengambil hikmah sebanyak-banyaknya selalu programnya adalah selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kental wabarakatuh. Waalaikumsalam.